Hai teman-teman, selamat datang kembali. Di dunia ini banyak sekali ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa menjadi apa yang ia kehendaki. Manusia mampu menjadi orang yang baik, atau bisa juga menjadi orang yang jahat. Jahat dengan ilmu pengetahuan tentunya. Contohnya seperti koruptor. Mereka punya ilmu pengetahuan dan mereka jahat. Tapi ya semoga pengetahuan tidak menjadikan kita sebagai orang yang jahat. Dengan ilmu pengetahuan, kita lebih terarah untuk hidup seperti apa, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan dengan ilmu pengetahuan, ia bisa mendapatkan hidup yang lebih layak. Coba kita lihat, mereka yang belajar ilmu agama, ia bisa menjadi seorang pendeta atau guru ngaji. Yang belajar psikologi, ia akan menjadi seorang psikolog, guru BK, bahkan HRD. Dan semua ilmu yang kita pelajari, apalagi secara serius, dan dengan cara yang benar, itu akan membawa kita ke sesuatu yang besar yang dapat menjadikan kita hidup yang berharga. Pertanyaan saya di sini, dari mana semua ilmu pengetahuan itu muncul? Ya, semuanya dari filsafat. Jika kita membaca buku filsafat dari awal dalam sejarah filsafat Yunani, filsafat mencakup seluruh bidang ilmu pengetahuan, dan seiring berjalannya waktu, banyak ilmu-ilmu khusus yang melepaskan dirinya dari filsafat. Atau bisa dikatakan, filsafat melahirkan disiplin ilmu lain. Dan itulah sebabnya filsafat disebut sebagai ibu segala ilmu. Ya, filsafat adalah sebuah pencarian. Mencari kebenaran dengan cara bertanya, hingga melakukan penelitian atau bereksperimen dan sampai menjadi disiplin ilmu-ilmu tertentu. Dari sini kita tahu bahwa setiap ilmu pengetahuan asalnya dari filsafat yang kemudian berdiri di kaki sendiri. Tapi kurang tepat juga kalau kita sebut berdikari, karena filsafat dan ilmu pengetahuan masih memiliki hubungan yang dekat, seperti saya dan mantanku. Oh enggak, lupakan. Filsafat maupun ilmu pengetahuan itu sama-sama pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren, dan mempunyai objek material dan formal. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Perbedaan keduanya adalah filsafat mempelajari seluruh realitas, sedangkan ilmu pengetahuan hanya mempelajari satu realitas atau bidang tertentu. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, dan keabsahannya sendiri. Filsafat membantu ilmu pengetahuan untuk bersikap rasional dalam mempertanggungjawabkan ilmunya. Pertanggungjawaban secara rasional di sini berarti bahwa setiap langkah harus terbuka terhadap segala pertanyaan dan sangkalan, dan harus dipertahankan secara argumentatif, yaitu dengan argumen-argumen yang objektif yang dapat dimengerti secara intersubjektif. Itulah filsafat. Pengaruhnya sangat besar. Meskipun kadang banyak orang yang nggak tahu filsafat tapi langsung memberikan stigma negatif. Ya begitulah. Sejujurnya jika mereka mau tahu lebih jauh apa itu filsafat, saya rasa mereka akan mensyukurinya seperti orang yang menemukan harta karun di dalam kemiskinannya. Sebenarnya, selama filsafat itu dipahami dan difungsikan dengan baik, maka dia akan terlihat sejajar dengan ilmu-ilmu yang lain sebagai ilmu yang sangat penting dan layak untuk kita pelajari. Nah, sekarang sebelum filsafat itu seperti apa? Sebelum filsafat, kebenaran itu ditentukan oleh mitologi atau mitos, dongeng, dan gejala alam. Pada masa itu, kebenaran dan pengetahuan itu datang dari cerita-cerita leluhurnya. Terus seperti ketika orang-orang melihat hujan, mereka belum sampai berpikir bahwa hujan itu turun karena air laut, sungai, dan air di bumi itu menguap, sampai menghasilkan awan dan akhirnya hujan, dan gejala-gejala alam lainnya. Dan mungkin itu bisa diibaratkan ketika saya kecil. Dulu saya menganggap bahwa hujan adalah air mata Tuhan. Kadang juga beranggapan itu air mata bidadari. Terus ketika melihat pelangi, saya menduga bahwa itu adalah peri-peri cantik yang sedang turun dari langit ke bumi. Dan mengambil pengibaratan saya tadi, itulah kenapa banyak yang bilang bahwa sadar ataupun tidak, manusia itu semuanya berfilsafat. Bahkan sejak saat masih kecil. Terus, saat filsafat belum lahir,
manusia itu akhirnya banyak berpikir, menanyakan tentang dirinya, siapakah aku, dari mana asalnya, tercipta dari apa. Misal ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari air, karena air adalah sumber manusia. Dan itu dikatakan oleh seorang bernama Thales. Terus Anaximenes beranggapan bahwa manusia itu asal-usulnya dari udara, dengan alasan bahwa manusia tidak bisa lepas dari udara, dan seterusnya. Sampai muncul tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Akhirnya mulailah mereka berpikir kritis, mulai menyingkirkan mitos, dongeng-dongeng, dan seterusnya. Setelah itu muncullah banyak filsuf lainnya. Terciptalah pemikiran-pemikiran baru dan menyempurnakan pemikiran dari filsuf sebelumnya. Hingga akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Berbagai ilmu pengetahuan tinggal kita kaji. Oke, saya mau nanya nih sama teman-teman yang menonton video ini. Saya kan sekarang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Barangkali di sini ada yang dari Depok dan sekitarnya dan tahu di mana komunitas filsafat, mohon komentarnya. Ya, karena sampai saat ini saya belum menemukan komunitas filsafat di sini. Mungkin karena saya bukan asli Depok ya. Jadi saya nggak tahu. Dan kalau memang nggak ada, saya ingin mengajak teman-teman mendirikan komunitas filsafat di Kota Depok ini. Karena komunitas filsafat itu yang saya ketahui itu sangat sedikit, beda dengan komunitas lainnya seperti pecinta musik, sastra, dan sebagainya. Nah, buat teman-teman, sekali lagi saya minta tolong kasih tahu di mana komunitas filsafat Kota Depok. Kalau memang belum ada, nanti di video selanjutnya saya akan mengumumkan teman-teman terkait komunitas filsafat yang akan mungkin kita bangun bersama, seperti apa teknisnya, di mana tempatnya, dan apa saja nanti yang kita lakukan di komunitas filsafat yang hendak kita bangun nanti. Oke, itu saja. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan filsafat lainnya.